Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofal dari Prodi PAI 1C. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian zikir. Apa itu zikir? Biasanya setelah selesai melaksanakan sholat, umat Islam melanjutkan dengan zikir kepada Allah. Kegiatan zikir tersebut sudah menjadi tradisi santri dan pelajar-pelajar NU yang lainnya, yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu bacaan wirid yang bersifat ammah, yakni bacaan wirid atau zikir jahri atau zikir yang dibaca dengan formula eksoterik atau dalam bentuk amalan lahir menurut beberapa ukuran tertentu. Misalnya membaca istighfar beberapa ratus kali atau membaca zikir-zikir yang lainnya. Dan bacaan wirid yang bersifat khos. Khos itu khusus, yakni zikir sir yang dikerjakan secara samar-samar atau tanpa suara. Pengertian zikir menurut bahasa Arab berarti mengingat. Zikir yang dimaksud adalah zikir mengingat Allah dengan melakukan berbagai amaliyah qalbiyah yang berada di hati. Untuk membentuk amaliyah qalbiyah dapat dipraktikkan dengan melakukan amaliyah lisaniyah berupa ucapan untuk mempertegas apa yang di dalam hati. Pada dasarnya banyak sarana untuk mengingat Allah. Yang terpenting adalah setiap saat harus mengingat Allah. Hati kita selalu dipenuhi ingat kepada Allah. Biasanya kaum muslimin melakukan amaliyah zikir atau wirid seperti membaca kalimat salawat, istighfar, tahlil, tasbih, tahmid, dan lain-lain. Berzikir dapat menenangkan hati dan menetapkan jiwa. Berzikir juga dapat menyembuhkan penyakit hati seperti iri, dengki, dan lain-lain. Mengingat Allah Subhanahu wa taala dilakukan setiap saat, baik dalam keadaan senggang maupun sempit. Berzikir disebut juga wirid. Berzikir agar selalu mendapat perlindungan Allah. Berzikirlah termasuk amalan mulia. Berzikirlah menggunakan kalimat thayyibah, yaitu kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang bagus yang ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang, maka Allah juga akan mengingat kita. Zikir adalah sebuah tindakan yang bertujuan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir akan mempersembahkan hati manusia sebagai tempat suci, tempat alam semesta menjelma sebagai bukti kehadiran Allah. Para santri jika sudah masuk ajaran tasawuf biasanya akan diberi bimbingan, yaitu bimbingan zikir yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Setiap santri akan mendapat ijazah atau amalan yang berbeda sesuai dengan tingkatan keilmuannya. Berikut dalil-dalil yang menjelaskan tentang zikir, yaitu dalam surat Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati mereka menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd surat yang ke-13 ayat ke-28. Selanjutnya macam-macam zikir atau bentuk-bentuk zikir. Pengertian zikir juga akan lebih lengkap jika kita juga mengetahui bentuk-bentuk dari zikir itu sendiri, yaitu ada 3. 1. Zikir jali. Apa itu zikir jali? Zikir jali merupakan suatu perbuatan mengingat Allah
dalam bentuk ucapan lisan yang mengandung arti pujian, rasa syukur dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih menampakkan suara yang jelas untuk menentukan gerak hati. Mula-mula zikir ini diucapkan secara lisan, mungkin tanpa dibarengi ingatan hati. Hal ini biasanya dilakukan orang awam atau orang-orang yang kebanyakan hal ini dimasukkan untuk mendorong agar hatinya hadir menyertai ucapan lisan itu. Jadi zikir jali ini intinya adalah zikir yang dilakukan secara jelas. Nomor 2 yaitu zikir khafi. Apa itu zikir khafi? Zikir khafi merupakan zikir yang dilakukan secara khusyuk oleh ingatan hati, baik disertai zikir lisan ataupun tidak. Ya, orang yang sudah mampu melakukan zikir seperti ini merasa dalam hatinya senantiasa memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, zikir khafi ini bertujuan untuk mengingat Allah melalui hati mereka. Yang nomor 3, zikir hakiki merupakan zikir yang dilakukan dengan seluruh raga jiwa, lahiriah maupun batiniah, kapan dan di mana saja, dengan memperketat upaya memelihara seluruh jiwa raga dari larangan Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan apa yang diperintahkannya. Selain itu, tiada yang diingat selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai tingkat zikir hakiki ini perlu dijalani latihan mulia dari tingkatan zikir jali dan zikir khafi. Jadi, zikir hakiki ini perlu dilakukan dengan beberapa aspek. Yang pertama itu harus melakukan zikir jali dulu dan baru zikir khafi. Berikutnya yaitu keutamaan zikir. Banyak keutamaan zikir ini yang dilakukan oleh seorang muslim, yaitu pertama, terlindung dari bahayanya godaan setan. Yaitu setan memang tak akan pernah berhenti untuk menjuruskan manusia dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Segala bentuk godaan akan diumpamakan kepada manusia agar lalai dan terlena. Karena itu, dengan berzikir kita mohon kepada Allah supaya terlindung dari godaan setan yang terkutuk. Nomor 2, tidak mudah menyerah atau serta putus asa. Artinya, kalau sudah dekat dengan Allah, artinya hatinya sudah dekat dengan Allah, biasanya tidak mudah putus asa. Adanya permasalahan ini sejatinya untuk menguji sejauh mana tingkat keimanan seorang, baik bagi yang tidak kuat maupun yang kuat, menanggung permasalahan tersebut. Setiap kali cenderung berputus asa. Nomor 3, memberi ketenangan jiwa serta hati. Segala gundah dan resah bersumber dari bagaimana hati menyikapi kenyataan. Jika hati lemah dan tak kuat menanggung beban hidup, mungkin yang muncul adalah suasana resah dan gelisah, artinya tidak tenang. Jadi kiranya sampai di sini saja penjelasan tentang zikir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.